صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
شاهده
حضرة الشفيع خير
وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الهبوء عليهم أجمعين وخصوصا إلى أصحاب مولى السكرتير الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون فيها جاد بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهدى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد
مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا. Ridho dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak jauh lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil kiamat nanti. Bapak-bapak hadirin semua sekalian, tentunya saya alhamdulillah mendapat undangan dari panitia Isra warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus kepada guru-guru kita semuanya, di antaranya yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, Kiai Haji Muhammad Rai. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, Allah panjangkan usianya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di antaranya ada Al Ustadz Subhi Dahlan, kemudian Al Ustadz Rifki Haitami selaku DKM Masjid Ittihadul Ihwan, Al Ustadz Bapak Haji Safrimai, Al Ustadz Hulwi, Al Ustadz Jamaluddin Soleh, kemudian para habaib diantaranya Habib Reza bin Syekh bin Abu Bakar, kemudian Bapak Lurah Bapak Badrudin yang telah meninggalkan tempat karena ada keperluan yang lain. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita melaksanakan daripada peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan segala kesalahan kita. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, sesuai dengan apa yang kita belajar. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Tentunya keimanan inilah yang Allah selalu panggil dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman. Kita sering dengar, bahkan selawat aja Allah ajak orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Likulli syai'in alama. Setiap sesuatu itu ada alamatnya. Sesuatu itu ada tandanya. Orang beriman itu ada tandanya. Apa tandanya? Hatinya tenang, hatinya anteng. Tahu anteng? Tenang, gak gerabak-gerubuk. Apapun yang terjadi tenang dia. Dia sudah tahu jalan keluarnya, dia tahu. Di sini nih kita duduknya pelan-pelan ya, karena aneh nggak diajari ceramah, jadi emang nggak bisa ceramah. Dikata penceramah ya biarin dah yang mengatakan ceramah, tapi memang di Saghafa Islamiyah nggak diajarin ceramah, ngaji. Belajar, ngaji. Jadi ini di sini nih, aneh bukan ceramah, cuma kita ngaji. Makanya ngadepin kalian, bukan nama yang di belakang kita, ini guru-guru kita semua. Tahu kalau namanya ngaji step by step. Langkah demi langkah, perlahan-lahan. Biar pulang dari sini dapat ilmu, bukan ceramah bawa ceramah selesai pulang bego kita. Ceramah kagak ngerti. Udah berapa kali kita dengar ceramah, berapa kali kita dengar khutbah. Nah, maksudnya di sini kita pulang nih sama-sama kita dapat ilmu. Minimal ada yang kita bawa pulang. Dan ngaji di sini bukan saya ngajiin kalian, cuma ngajiin diri saya dulu. Dan buat kita semuanya. Mudah-mudahan jadi manfaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Ini saya bukan ahli Quran ya. Saya cuma ikutin kata ulama-ulama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka, orang-orang beriman itu hatinya tenang. Tenang dengan sebab apa? Bini sababiyah. Dengan sebab bizikrillah, dengan sebab mengingat Allah. Kalau secara harfiah, secara bahasa, zikir itu adalah menyebut, mengingat. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan sebab berzikir kepada Allah. Allah masih lanjutkan, Allah umumkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan sebab berzikir kepada Allah, menyebut Allah Ta'ala, menenangkan hati. Sekarang saya tanya, kita sering gak menyebut nama Allah? Zikir gak? Tenang sudah hati kita? Bener tenang? Besok makan apa masih bingung? Masih bingung sama bini? Masih bingung sama listrik? Masih bingung dengan keadaan? Kenapa? Padahal Allah sudah jelaskan dengan sebab menyebut nama Allah hati tenang. Kenapa kita belum tenang? Karena memaknai zikir kepada Allah hanya sebatas menyebut nama Allah. Benar, bizikrillah, menyebut nama Allah itu, berzikir kepada Allah, benar. Baca ratib, berzikir kepada Allah. Baca sholawat, berzikir kepada Allah. Seperti biasa, habis sholat kita berzikir kepada Allah. Nyebut nama Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu menyebut nama Allah. Cuma bukan hanya sebatas itu. Berzikir kepada Allah artinya cuma sebatas itu, tidak sama sekali.
Paham nggak di sini? Ini kita ngaji nih. Jadi zikir kepada Allah bukan hanya sebatas menyebut atau mengingat Allah yang kita tahu dengan mulut nih zikirnya. Paham nggak di sini? Bukan hanya sekedar itu. Makanya kita masih linglung. Makanya kita masih bingung dengan keadaan karena kita berzikir hanya sebatas itu yang kita tahu. Mengingat Allah, nyebut nama Allah bukan sebatas itu. Karena lebih luas daripada itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra, tuh zikir. Maksudnya zikir di sini yaitu Al-Quran. Saya tanya sekarang nih. Makanya tadi saya pesen jangan main HP sebab kan kesinggung nih. Padahal agama nggak nyinggung-nyinggung, saya nggak nyinggung orang enggak. Saya ngomong apa adanya. Kalau kesinggung ya manusia jangan kesinggung. Abu Lahab kesinggung sama Nabi Muhammad, Fir'aun kesinggung sama Nabi Musa. Makanya orang ahli neraka itu kesinggungan. Sebab orang kesinggungan gak bakal nerima kebenaran. Allah akhirnya jadi apa? Jadi sombong, batrul haq wa ghamdun nas. Dia gak mau nerima kebenaran, dia hina yang bawa kebenaran. Akhirnya sombong. Baik. Ini saya mau sebutkan tadi nih yang saya pesan jangan main HP. Saya tanya nih. Jangan kemarin-kemarin atau besok. Yang gini hari ini orang Betawi bilang gini hari ini dari beduk subuh kita udah bangun sampai ini malam. Banyakan mana? Megang Quran apa megang HP? Coba tuh. Pak Betawi lah coba itu. Sadar kita, tapi kok nggak berubah? Yang nolong kita Al-Quran apa HP? Ini saya buat diri saya juga, makanya saya nggak main WA lagi. Punya HP tapi nggak main WA, karena WA itu tuh lihat status, lihat WA dikit-dikit buka HP lihat WA, bener ya? Kayak besok mau mati aja mesti lihat, padahal kayak kagak. Bukan nggak perlu, boleh aja. Cuma kok jadi malu kita sama Allah Taala. Kok status manusia mulu yang kita mesti tahu? Sedangkan Allah udah kasih bukan status lagi di atas itu. Yang menyelamatkan kita itu Al-Quran. Gak usah ngertiin asal baca. Jangan baca, megang aja. Masih banyakan megang HP daripada Al-Quran. Lah mulut kita bagaimana nih ngebaca Al-Quran? Makanya belajar baca Al-Quran kalau belum bisa. Kalau udah bisa, baca, ajarin orang baca Quran. Zaman sekarang udah sangat langka. Umat Islam gak kenal baca Quran, gak kenal alif, gak kenal waw. Al-Quran yang akan hujah kita, Al-Quran yang akan menyelamatkan kita, Al-Quran yang nemenin kita di kubur. Bahkan Allah Ta'ala akan tanya kita, selain man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, kata malaikat. Siapa imammu? Karena gak megang Quran, mulut jujur di kuburan. Dibilang Samsung imami, Oppo imami. Lah coba itu bakal ngomong dia. Cuma kalau di sini kita ketawa, di kubur digebugin kita sama malaikat. Malaikat nggak kenal HP. Itu Al-Quran kalau kita baca aja, insya Allah kita ngerti. Baca aja deh, kalau soal isinya nanti kita duduk nanti berkaitan nanti. Isinya tuh duduk sama ulama. Tuh ulama menerangin kitab tuh semuanya asalnya Quran sama hadis. Bukan ngarang, bukan. Imam Syafi'i bukan ngarang, Al-Quran dan hadis. Kita tinggal baca, tinggal makan lagi disuapin di guru kita. Oh dulu saya jadi wali tuh ngomong begitu, kita nih enak, terima kasih ulama. Kita udah disuapin masih nggak mau. Duduk nanya, disuapin masih nggak mau. Bayangin tuh orang sekarang. Tapi ntar nih, soal ngaji di belakang nanti. Ini dulu nih tentang Al-Quran. Catat tuh. Jadi zikir di sini yang kita mesti jaga bukan hanya sekedar lisan mengucap nama Allah, tapi Al-Quran jadi pegangan kita. Al-Quran dibaca. Kalau belum bisa baca Quran, belajar dasar-dasar baca Al-Quran. Cari guru-guru yang ngajarin kita mahfud huruf sampai kita bisa baca Quran. Baca aja udah. Paling kagak minimal pegang tuh. Itu imam kita. Dan Al-Quran subhanallah itu surat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diperuntukkan untuk kita umatnya. Bayangin kalau sekarang zaman HP, kalau dulu zamannya zaman surat cinta. Kalau kita demen sama orang kan kasih surat cinta tuh dulu.
dapat di surat cinta. Walaupun kita nggak bisa baca kayak mantra, ingat nggak dulu? Ya, itu dipegang-pegang aja tuh surat cinta dari Munaro. Padahal surat putus. Lah benar itu film. Tapi menunjukkan dia nggak bisa baca, tapi itu surat karena ada seorang yang dicintai dipegangin aja. Pas disuruh bacain dia nangis. Itu cerita artinya surat cinta begitu. Apalagi kalau cintanya itu, suratnya itu adalah menuliskan bagaimana supaya kita selamat dunia akhirat. Yang nunjuk kita jalan-jalan selamat, hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Itu Al-Quran luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha waktu ditanya akhlaknya Rasulullah ada Al-Quran. Berarti kita membaca Al-Quran berarti sedang membaca akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Gak usah teriak-teriak tentang akhlak Nabi, itu Al-Quran akhlak Nabi. Cuma sayang Al-Quran sampai berdebu, HP kita sampai mengkilat. Dikit-dikit motor dilapin, mobil dilapin, Al-Quran kagak dilapin, sampai bini-bini gak dilapin. Makanya ngambek bini. Lah Al-Quran begitu juga ada ruhnya. Surat cinta lo mungkin, padahal yang dibaca itu juga tuh surat perempuannya. Senyum kayak orang gila-gilaan banget, taruh lagi, ntar besok dilihat lagi, kan begitu. Kalau benar-benar kita tahu Allah cinta sama kita, pasti kita baca walaupun sama dari zaman dulu begini hari, dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas, itu aja. Gimana kalau dibikin hampir 10 jilid Al-Quran, 1 jilid itu 30 juz, gimana 1000 juz? Panik murtad gitu semua. Tiba begitu doang disuruh ulang lagi baca. Mudah-mudahan pulang dari sini berubah. Ada naikin, tingkatin. Yang biasa sa'ain naikin. Saya bisa baca Quran sebulan sekali tuh khatam, itu gara-gara lepas HP itu. Dulu belum lepas HP, maksudnya dikit-dikit HP. Malu nggak baca Quran, pas lagi baca kita, baca ini ya Allah. Malu kita ntar Al-Quran bahkan gugat kita dia. Kata Quran, lu jangan minta tolong sama gua, lu minta tolong sama HP lu. Apalagi di HP tau sendiri dah, status orang, gibah, hasad, dengki. Dari mulutnya, dari hatinya kan nggak bisa lagi diungkapkan selain HP dari tangan. Pantas kalau Rasul bilang di akhir zaman tahan lisanmu dan tanganmu. Tuh tangan ternyata di akhir zaman tuh bukan ngebacok orang, tapi dari HP. Baik, yang kedua, biar singkat. Apa yang kedua? Zikir di sini. Wa aqimis sholah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Zikir yang dimaksud dalam Al-Quran, zikir itu bukan hanya menyebut nama Allah, tapi adalah sholat. Jadi mendirikan sholat adalah mengingat Allah. Cuma banyak tafsiran yang salah nih zaman dulu. Ada orang sholatnya itu mengingat Allah Ta'ala aja. Lu udah sholat, udah gimana? Eling jadi ingat Tuhan gini nih. Udah gue ingat. Udah. Padahal di situ perintahnya amar, dirikan sholat, dirikan dulu sholat. Dirikan sholat. Sholat itu mengingat Allah, mengingat aku. Sholat. Ini jangan enak aja pengen ntar subuh yang siang Anda. Kalau duit minta sama Allah, dunia diminta sama Allah. Air boleh. Ya. Sholat. Kalau minta dunia aja urus segera gitu, benar. Kalau dunia minta buru-buru. Tapi kalau Allah panggil, buru-buru gak? Terutama subuh. Coba deh. Belum bisa berjamaah di masjid, di rumah aja sholat dulu, jangan ditinggal. Jangan sampai sholat subuh kesiangan. Itu dulu. Kalau udah bisa naik, alhamdulillah sholat berjamaah. Belum bisa di masjid, di rumah. Moga-moga bisa di masjid. Belum bisa di masjid, di rumah. Jalanin tuh sholat subuh. Kalau udah bisa jalanin, baca-bacaannya sampai duha. Dunia bakal ngejar kita. Tapi bukan sekedar sholat, mesti belajar lagi ntar yang ketiga. Ya, sebab sholat itu kalau didirikannya tidak dengan yang baik, syarat rukunnya, adabnya nggak dikerjain, sholatnya nggak bakal diterima.
Kalau sholatnya nggak diterima, nggak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena orang yang sholatnya benar, pakai akhlak, pakai ilmu, pakai syarat, pakai rukun benar, sesuai yang diajarin sama guru-guru oleh ulama-ulama, sesuai dengan apa yang dipetunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, sholat kita diterima. Nyatakanlah firman Allah Ta'ala, yakinilah Allah Ta'ala mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai, sesungguhnya sholat itu banyak guru-guru agama di sini, alhamdulillah ya, udah belajar nahwunya, soroknya di situ luar biasa. Itu tanha larinya ke sholat. Sholat itu yang mencegah. Allah udah kasih kuasa, Allah udah menyerahkan mandatnya kepada sholat. Sholat itu menjadi ruh yang dia akan menampingi orang tersebut dari perbuatan keji dan maaf, kita orang yang makhluk berdosa, bukan nabi, nggak luput mahalul khotok manisyan. Lagi jalan, palak pusing, bini mau ngelahirin, bini mana 3 lagi, yang satu lagi bunting mau ngelahirin, yang satu lagi sakit di opname, benar, anak belum bayaran, rumah genteng bocor, banyak banget persoalan, hitung-hitung mesti 30 juta keluar duit. Lagi jalan ada motor, kuncinya disetang. Ada godaan, manusia biasa kita, nggak sok-sok suci, pasti ada bisikan-bisikan kok. Asik nih. Apalagi didesak oleh keadaan, didesak oleh ekonomi. Tapi karena sholatnya cakep, duduk di majelis ilmu, syariat-syariatnya Allah jaga orang tersebut, sehingga hatinya mengatakan jangan, astagfirullah, nggak jadi. Paham ya? Kita nggak sok suci, kita kan bisa ngomong begini kita bisa ngomong kan karena nggak menghadapi kenyataan ujiannya. Paham ya? Orang masuk eksis baru hebat dikatakan ketika mengalami ujian. Lihat Nabi Muhammad SAW, itu nabi-nabi itu ujiannya banyak, bukannya nabi doang, bukan. Wali-wali bukan sekedar wali, keramat-keramat aja diceritain, ujiannya dong. Biar kita tahu bagaimana. Kalau nggak ada ujian bagaimana? Nggak dikatakan hebat gitu. Nih contoh, mau nggak contoh? Nih, banyak orang begini, dia durhaka sama bapaknya. Ini saya ngalamin banyak. Dia contoh, dia durhaka sama ibunya. Alasannya apa? Ibu gue nggak ngurusin gue, bapak gue cuekin gue. Paham nggak nih? Jadi dia berani durhaka karena alasan itu. Padahal di situ ujiannya kalau mau jadi orang yang bakti. Paham nggak di sini? Kalau ibu kita baik, bapak kita nih, bapaknya kiai, bapaknya baik, masya Allah, bikinin dia rumah, di ini, kagak ada sama sekali tuh bapaknya manjain banget, nggak ada ujian di situ. Kemudian dikatakan saya adalah bakti orang tua, dusta dia. Paham ya? Itu sih wajar. Paham? Ketemu guru yang masya Allah, yang ada lu dikasih duit, bukan dikasih keluar-keluarin tanglokan, yang ada lu dikasih duit. Ujian lu di mana? Justru ketemu guru yang masya Allah, yang hati gitu, itu ujian di situ. Contohnya siapa yang paling besar? Allah. Paham nggak di sini? Dikasih banjir, dikasih musibah ini, dikasih musibah itu, padahal kalian taat, sujud sama Allah. Apakah dengan sujud kemudian tanah rendah nggak banjir? Banjir aja udah. Paham ya? Jadi bukan lantas kita sesungguh kalau dimanja, justru bukan di situ letaknya cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya. Lihat Nabi Muhammad SAW, lihat Nabi Allah Yusuf. Dulu kita punya guru ngasih tahu begitu nih, alhamdulillah kita nggak main judi, alhamdulillah gue nggak minuman keras. Di situ nggak ada pahalanya buat kita. Pahala yang besar ketika dia hadapi dari situ kita tinggalkan. Paham nggak di situ? Itu pahala yang besar. Sholat subuh ngapa pahalanya paling besar? Karena sangat susah, enakan tidur daripada bangun, tapi kita lawan hawa nafsu kita. Mending kalau tidur dari jam 8 malam, lah tidurnya baru jam 1 malam, baru jam 2 malam, karena anaknya pulang jam 1, jam 2. Minimal belum bisa tahajud asal subuh aja bangun. Allah, berat banget tuh kita mau anti, tapi kita lawan. Demi siapa? Demi Allah Ta'ala. Wong kita pun, wong ini bahasa Jawa ya, lah kita kagak sholat, Allah gak rugi. Paham gak nih? Gak rugi Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita harus sholat? Karena syukurnya sama Allah Ta'ala. Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat jadi kenikmatan sampai kakinya bengkak.
Nah kalau kita sholat masih hitung-hitungan. Pantas kalau rezeki kita masih dihitung-hitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau cinta benar-benar banyak diuji oleh Allah Ta'ala. Lagi punya duit, sholat. Lagi nggak punya duit, ngambek, nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Capek gue sholat dulu, teriak Allah Akbar. Dagangan gue nggak laku-laku. Berarti selama ini sholat hanya untuk mencari duit. Mau ada duit, nggak duit, sekalipun Allah mau masukin neraka, waktunya sholat, dia sholat. Jangan dipikirin itu semua. Kalau kalian bakti sama Allah Ta'ala, pasti janji Allah Ta'ala akan terbukti. Tapi sayang, karena sholat tidak pakai ilmu, nah tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya jangan bingung. Suka kita bingung kan ya? Sekarang jangan bingung. Hati kita udah tenang, udah tahu. Kok dia sholat loh, jadi pejabat kok masih korupsi? Dia menteri kok masih hianat? Ya karena sholatnya tidak sesuai dengan ilmunya. Sholatnya nggak salah, cuma dia praktikin sholat salah, sehingga nggak menjamin dari perbuatan keji dan munkar termasuk diri kita. Jadi kalau kita mau benar, perbaiki sholat kita. Itu termasuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, catat lagi makna zikir di sini. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, itu ulama. Ulama amilin, bukan sekedar ulama, tapi ulama amilin, ulama akhirat. Tanya kalau nggak tahu ilmu. Itu bahasanya sindiran. Tanya orang ilmu, tanya ulama, tanya ahli ilmu kalau nggak tahu. In kuntum la ta'lamun, jika nggak tahu. Sekarang saya tahu, udah tahu semua belum? Saya tanya, kita udah tahu semua belum tentang agama? Berarti disuruh ngaji minal mahdi ilal lahdi. Biar udah jadi ustadz tetap suruh ngaji. Sayyidil Walid masih hidup dulu ngomong begitu. Ada guru kita Ustaz Muhammad Rawi, ya. Kalau masih ada guru, anda mau ngaji, anda mau belajar. Cuma jangankan nyari guru, murid aja udah pada meninggal. Paham gak nih? Umur udah 90 mau ngaji. Karena ilmu nggak bakal habis, 7 kali hidup nggak bakal habis. Daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad, apalagi ilmu Allah yang tidak terbatas. Jadi jangan udah lantas sudah tua nggak mau duduk di sini, guru kita banyak. Masih ada buat ngajian kita di masjid ini. Jadi jangan hanya sekedar Isra Mi'raj, jangan sekedar Maulid, jangan sekedar hari-hari besar Islam. Tapi ayo kuatkan semangat kita, minta taufik hidayah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggapai, bisa duduk di mana majelis ilmu. Duduk. Saya nggak buka bagaimana fadilah utamanya majelis ilmu, sangat luar biasa. Bisa sampai subuh nggak kelar. Nah jadi 3 ini nanti minta ambil guru kita. Nanti insya Allah ada Ustaz Jamaluddin nanti ketika ngajar di sini, yang kalian mudah-mudahan tambah banyak yang ngaji, yang mungkin 10-20 jadi 30. Berarti Isra Mi'raj ini berhasil. Kenapa? Karena menambahkan kecintaan kita untuk duduk di majelis ilmu. Kita tanya sama Ustaz Jamaluddin, ya, yang zikir situ tuh, Quran tuh manfaatnya apa? Biar tambah semangat. Vitamin tuh, vitamin. Kan kita suka semangat makan vitamin, kan dia kasih tahu menambah vitalitas, menambah stamina. Apalagi orang laki, diminum dah, pahit-pahit diminum. Tuh. Al-Quran bukan hanya sekedar dunia, akhirat. Kalau kita punya keimanan, itu yang kita cari. Kemudian setelah Al-Quran apa? Sholat, tanya nanti. Kemudian yang ketiga, selain Al-Quran, sholat dan duduk di majelis ilmu. Ahlan wa sahlan. Paham di sini? Jadi kalau mau tenang, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Untuk tenang hati kita, zikir bukan hanya sekedar zikir lisan, tapi zikirnya adalah yang tadi sudah dibahas, yaitu Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kemudian wa aqimi sholah li dzikri, sholat. Kemudian yang ketiga, duduk di majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Insyaallah hati kita tenang. Kalau tenang, dipanggil dah sama Allah Ta'ala untuk masuk surganya bersama Nabi Muhammad
bersama hamba-hambanya yang soleh yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul irji'i, jiwa yang tenang yang diajak Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih kehidupan kita tenang, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan diwafatkan dalam keadaan tenang insya Allah. Dan kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dihapuskan segala dosanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اهدنا من عندك وافرض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة بالقبول وتمام كل سور وإلى حضرة الرسول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ashabu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa Allahumma